Halo semuanya, selamat datang kembali di Dari Halaman ke Harian, ruang kecil yang menghubungkan cerita dan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering kita lakukan ketika merasa lelah, jenuh, dan mungkin ketika kita lagi galau. Sesuatu yang disebut dengan healing. Tapi sebenarnya healing itu seperti apa sih? Karena belakangan rasanya kata healing itu muncul di semua tempat. Di Instagram story, di TikTok, di caption liburan, di video cafe estetik, hingga alasan orang menghilang dari hubungan. Tapi, apakah semua itu benar-benar healing? Atau hanya sebuah pelarian yang dibungkus sebagai penyembuhan? Hari ini, mari kita bedah satu per satu. Healing itu telah bergeser maknanya. Kalau dulu healing itu proses pemulihan, sekarang banyak yang memakainya untuk menggambarkan sebagai liburan yang spontan, nongkrong di kafe, belanja-belanja barang-barang mahal, naik gunung untuk lari dari penat, hingga staycation karena jiwa yang capek. Semua itu sebenarnya nggak salah. Liburan memang bisa bikin kita segar. Jalan-jalan bisa bikin kita tenang. Tapi, rasa tenang bukan selalu berarti sembuh. Sering kita salah mengartikan hilangnya stres sementara sebagai penyembuhan permanen. Padahal kalau sumber masalahnya tidak dibereskan, ya perasaan itu akan kembali lagi begitu liburan selesai. Dan makin lama kita jadi mengira bahwa satu-satunya cara untuk merasa hidup itu adalah pergi dan juga terus pergi. Healing itu bukan sekadar menghirup udara pegunungan, minum kopi di tempat yang estetik, mengambil jarak dari semua orang, mematikan HP, ataupun menyendiri. Healing itu proses internal, bukan pelarian eksternal. Healing itu terjadi ketika kita mengakui luka yang selama ini kita tutupi. Kita menghadapi apa yang kita takutkan. Kita jujur bahwa diri ini butuh istirahat. Kita memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Dan juga kita memproses perasaan sampai akhir masalahnya. Healing itu adalah keberanian, bukan pelarian. Ini sebabnya banyak orang yang bilang, aku sudah healing, tapi kok capek lagi ya? Ya karena yang hilang itu hanya pemicunya saja, bukan akarnya. Yang dijauhkan itu hanya gejalanya, bukan penyebabnya. Ada beberapa alasan dan semuanya masuk akal. Pertama, karena menghadapi diri sendiri itu jauh lebih sulit. Pergi liburan mudah. Scroll TikTok juga mudah. Tapi mencoba memahami luka masa kecil, mengakui kesalahan kita sendiri, dan bahkan menghadapi masalah yang kita tunda bertahun-tahun,
rasanya lebih mudah menunda daripada mengobati. Kemudian yang kedua, karena kita hidup di generasi yang dilatih untuk sibuk. Diam sebentar aja terasa salah. Seolah kita tidak boleh istirahat dan gak boleh lelah. Jadi ketika tubuh dan pikiran sudah mentok, kita malah lebih memilih kabur daripada berhenti. Lalu yang ketiga, karena kita tidak pernah diajari cara menyembuhkan diri. Di sekolah, kita diajari rumus, tapi tidak diajari cara memproses emosi. Di rumah, kita diajari untuk jangan menangis, bukan diajari cara memahami air mata itu. Lalu, gimana membedakan healing dan juga pelarian? Ini adalah bagian yang penting, karena dari sini kita bisa mulai memperbaiki diri. Coba deh, tanya dirimu sendiri. Setelah healing, apakah masalahnya selesai? Kalau misalnya jawabannya enggak, ada kemungkinan itu hanya pelarian. Lalu, apakah kamu merasa harus terus pergi untuk merasa tenang? Kalau iya, itu bukan healing, tapi ketergantungan pada pelarian. Pertanyaan selanjutnya lagi, apakah kamu makin memahami dirimu setelah healing? Jika enggak ada perubahan selain lebih santai sesaat, itu hanya jeda, bukan penyembuhan. Pertanyaan yang terakhir, apakah kamu melakukan healing untuk dirimu atau untuk membuat orang lain berhenti bertanya? Kadang kita bilang, aku healing dulu. Padahal sebenarnya kita nggak tahu harus apa. Healing harusnya membuat kita pulang dengan kepala lebih ringan. Bukan hanya sekedar galeri foto yang penuh. Biar aku kasih tahu hal yang sering terlupakan. Healing itu diam, senyap, dan juga panjang. Dan sering kali menyakitkan. Healing bukan berjalan di tempat indah. Kadang healing berarti menangis semalaman dan akhirnya mengerti, oh, ternyata ini yang sakit. Kadang healing berarti memaafkan orang yang tidak pernah meminta maaf. Kadang healing berarti berani berjarak dari orang yang selama ini kita pertahankan mati-matian. Kadang healing berarti berhenti menyalahkan diri sendiri. Healing itu proses, dan proses itu tidak selalu cantik. Healing itu bisa sesederhana menulis jurnal, mengakui kelelahan, tidur yang cukup, membatasi hubungan yang toksik, berkata tidak untuk hal yang melelahkan, mengobrol jujur dengan diri sendiri, terapi, dan membangun kebiasaan kecil yang menyehatkan. Healing bukan hal yang besar. Healing itu adalah serangkaian langkah kecil yang kamu lakukan secara konsisten. Karena tubuh dan hati kita nggak sembuh dalam sehari. Ia perlu dirawat, ia perlu waktu, dan ia perlu didengar. Coba deh, kalian renungkan beberapa pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya membuat kamu capek akhir-akhir ini?
Apakah kamu benar-benar butuh healing atau butuh menyelesaikan masalah yang kamu hindari? Apakah kamu ingin sembuh atau hanya ingin tenang sebentar? Jika kamu terus kabur, apa yang kamu takutkan untuk mengejar? Jawaban pertanyaan ini mungkin tidak muncul hari ini, tapi percayalah, suatu hari nanti kamu akan menemukannya. Dan saat itulah healing yang sebenarnya dimulai. Sebelum kita menutup episode ini, aku mau bilang sesuatu. Healing itu bukan tujuan. Healing itu perjalanan panjang yang tidak semua orang berani jalani. Kalau kamu sedang mencoba mengerti dirimu, kalau kamu sedang berusaha sembuh meski sedikit demi sedikit, kalau kamu sedang belajar menerima bahwa tidak semua hari harus kuat, maka kamu sudah berada di jalan yang benar. Tidak perlu tergesa, tidak perlu sempurna. Karena pada akhirnya, healing adalah cara kita berkata pada diri sendiri, aku layak untuk hidup lebih tenang dari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari halaman keharian. Semoga setelah episode ini, kamu tidak hanya mencari tempat healing, tapi juga tahu apa yang sebenarnya ingin kamu sembuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Take care.